Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang matematika peminatan lagi. Kali ini yang akan kita bahas adalah kelas 12, bab pertama limit fungsi trigonometri. Seperti biasa, saya akan buatkan videonya secara berurutan dari bab 1 sampai bab terakhir materi kelas 12. Kemudian akan membahas secara detail agar belajar matematika peminatan kalian menjadi berurutan. Dan jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya supaya belajar matematika kalian berkelanjutan dari bab 1 sampai bab terakhir materi kelas 12 matematika peminatan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Satu catatan di sini. Sebelum kita masuk ke materi limit fungsi trigonometri, karena materi limit fungsi trigonometri itu termasuk materi yang berada di tengah-tengah, maka sebelum kita memasukinya, ada prasyarat dulu yang harus kalian tempuh. Apa saja itu prasyaratnya? Yang pertama adalah limit fungsi aljabar. Tentu, sebelum mengenal limit fungsi trigonometri, kalian lebih dulu mengenal limit fungsi aljabar. Bagaimana bentuknya limit fungsi aljabar? Saya jelaskan sedikit bahwa limit fungsi aljabar itu limitnya bisa berupa fungsi kuadrat, fungsi polinom, atau fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua adalah nilai dari fungsi trigonometri itu sendiri. Jelas, karena kita akan membahas fungsi trigonometri, maka sebelum kita masuk ke limitnya, kalian harus tahu dulu nilai dari fungsi trigonometri. Seperti apakah nilai fungsi trigonometri? Perhatikan tabel berikut. Nah, fungsi trigonometri sudut istimewa seperti yang tampak pada tabel. Kalian sudah mempelajarinya pada materi kelas 11. Kemudian, jika kedua prasyarat itu terpenuhi, maka selanjutnya kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Jadi, dua prasyarat tersebut kalian harus kuasai terlebih dahulu. Oke, saya anggap kalian sudah menguasai kedua prasyarat tersebut ya. Saya akan sederhanakan bahwa limit fungsi merupakan sebuah konsep dalam matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Jadi, limit itu adalah konsep dalam matematika, merupakan bilangan hampiran atau mendekati dan bukan bilangan persis yang dimaksud tersebut, tetapi hanya bilangan yang mendekati. Sekali lagi, saya katakan bilangannya mendekati. Bagaimana contohnya? Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada limit X mendekati 2. Sebelum kita terapkan pada fungsi-fungsi trigonometri, perhatikan bahwa nilai X hampir 2 atau mendekati 2. Jadi bukan sepenuhnya atau benar-benar yang dimaksud adalah 2. Lalu, jikalau mendekati, seberapa dekatkah nilai X dengan 2? Perhatikan tabel berikut. Apabila ada bilangan yang hampir 2 atau mendekati 2, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa mendekati dari kiri. Contohnya misalkan seperti ini. 1,79 apakah sudah dekat dengan 2? Ya. Lalu apakah ada yang lebih dekat lagi? Ada, yaitu 1,89. Apakah sudah dekat dengan 2? Ya. Lalu apakah ada yang lebih dekat? Ada, yaitu 1,99. Apakah ada lagi? Ada, 1,9999. Apakah ada lagi? Ada, 1,9999. Apakah ada lagi? Pasti jawabannya selalu ada. Lalu sampai kapan? Ya sampai tak hingga bilangan yang akan mendekati dari kiri bilangan 2. Lalu kemungkinan yang kedua adalah mendekati dari kanan. Sama seperti mendekati dari kiri, bilangan yang mendekati 2 dari kanan pun akan ada sama banyaknya seperti bilangan mendekati dari kiri. Contohnya adalah 2,21, 2,11, 2,01, 2,001, 2,0001 sampai tak hingga bilangan yang akan mendekati 2 dari kanan. Lalu apa yang dimaksud dengan limit? Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada limit X mendekati 2 pada fungsi 2X tambah 5. Coba kita substitusikan bilangan X-nya pada 2, maka akan menjadi 2 kali 2 tambah 5 atau sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Yang dimaksud di sini adalah semakin mendekati bilangan 2 pada fungsi 2X tambah 5, maka nilainya semakin mendekati 9. Jadi konsep dari limit adalah semakin mendekati 2 maka semakin mendekati 9. Bukan berarti X nya 2, tetapi hanya mendekati 2. Maka
Semakin mendekati 2, nilainya semakin mendekati 9. Daripada kita menuliskan kalimat yang begitu panjang, cukup kita menuliskannya dengan limit X mendekati 2, 2X tambah 5 sama dengan 9. Itulah konsep dasar dari permulaan limit. Saya akan buatkan sedikit catatan tentang limit, yang ini sangat berguna buat kita semua saat mempelajari limit. Catatan tentang limit tersebut adalah selama nilai dari limit bukan, nah seperti itu ya, seperti tampak pada gambar, atau kita sebutnya itu adalah bentuk tak tentu ya, maka nilai limitnya hasil dari substitusi. Jadi selama nilai dari limitnya bukan bilangan tak tentu, maka nilai limitnya hasil dari substitusi bilangan tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti yang dicontohkan limit tadi. Jika limit X mendekati 2, 2X tambah 5, maka hasilnya 9. Apakah 9 bentuk tak tentu? Jelas ini bukan ya. Maka hasil limitnya adalah benar 9. Nah, contoh lain misalkan limit X mendekati 0 dari sin X. Kita substitusi dulu. Sin 0 berapa? Jelas ini 0. Apakah 0 bentuk tak tentu? Bukan. Maka limit X mendekati 0 dari sin X adalah 0. Itu adalah benar. Intinya seperti ini. Catatan tentang limit. Selama nilainya bukan 0/0 atau bentuk tak tentu lainnya, maka nilai limitnya adalah hasil dari substitusi. Itu yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Selanjutnya adalah teorema dasar limit fungsi trigonometri. Nah, seperti yang kalian lihat, sekitar ada 8 dari teorema dasar limit fungsi trigonometri. Saya tidak akan menjelaskan kenapa limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Karena itu sudah saya bagikan pada materi ajar limit fungsi trigonometri. Tinggal kalian download saja pada link deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Nah, di situ ada banyak contoh yang akan kita bahas dari 1 sampai 8 yang nanti kita akan menggunakan teorema dasar tentang limit fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama, limit X mendekati 60 derajat cos X. Perhatikan di situ. Kita coba substitusikan terlebih dahulu apakah hasilnya menjadi hasil bentuk tak tentu atau bukan. Maka kalau kita substitusi menjadi cos 60. Nah, lihat pada tabel berapa nilai dari cos 60. Di situ terlihat bahwa hasilnya adalah setengah. Maka kita tuliskan hasil dari limit X mendekati 60 cos X adalah setengah. Apakah setengah bentuk tak tentu? Jelas ini bukan. Maka hasilnya adalah benar untuk setengah. Selanjutnya nomor 2, soalnya adalah limit X mendekati 30 cos X per sin X. Kita coba substitusikan terlebih dahulu apakah hasilnya menjadi bentuk tak tentu atau bukan. Cos 30 per sin 30. Perhatikan tabel, berapa nilai cos 30 dan sin 30. Di tabel terlihat bahwa cos 30 adalah setengah akar 3 dan sin 30 adalah setengah. Maka kalau kita tuliskan setengah akar 3 dibagi setengah, kita sederhanakan setengahnya, maka yang tersisa adalah akar 3. Apakah akar 3 bentuk tak tentu? Jelas ini bukan. Maka betul hasilnya adalah akar 3 untuk soal nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Soalnya adalah limit X mendekati 0 X per cos X. Sebelum kita menggunakan teorema dasar, kita coba substitusikan terlebih dahulu. Apakah hasilnya menjadi bentuk tak tentu? Nilai X setelah disubstitusikan menjadi 0 per cos 0. Perhatikan pada tabel, cos 0 adalah 1. Maka kalau kita tulis menjadi 0 bagi 1. 0 bagi 1 sama dengan 0. Apakah 0 bentuk tak tentu? Bukan. Maka nilainya benar untuk limit X mendekati 0 X per cos X adalah 0. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan di situ. Limit X mendekati 0, 2X per sin X. Kita coba substitusikan terlebih dahulu. Maka menjadi 2 kali 0 per sin 0. 2 kali 0 menjadi 0 dan sin 0 terlihat pada tabel adalah 0. Maka kalau kita tuliskan menjadi 0 per 0. Apakah 0 per 0 bentuk tak tentu? Ya, ini adalah bentuk tak tentu. Lalu bagaimana penyelesaiannya?
Penyelesaiannya, jika menemukan bentuk limit dengan bentuk tak tentu, maka menggunakan teorema dasar limit fungsi trigonometri. Ya, itu adalah bentuk tak tentu. Bagaimana penyelesaiannya? Di sini perhatikan penyebutnya. Di situ koefisien sin adalah 1. Maka kita kalikan atau kita modifikasi soalnya menjadi limit x mendekati 0 2x per sin x kali x per x. Dari mana x per x? Perhatikan pada koefisien penyebut dari sin. Di situ koefisiennya 1. Maka kita kalikan dengan yang sekawan yaitu x per x. Kalau koefisiennya 2 bagaimana? Maka kita kalikan 2x per 2x, seperti itu ya. Kita perhatikan koefisien pada fungsi trigonometrinya. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita tukar posisi menjadi limit x mendekati 0 x per sin x kali limit x mendekati 0 2x per x. 2x-nya pindah ke belakang dan x-nya pindah ke depan. Maka kita akan menemukan teorema dasar dari limit. Nah, ini nih yang saya lingkari. Apa teorema dasarnya? Bahwa teorema dasar 2 berbunyi limit x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1. Berarti yang dilingkari hijau itu sama dengan 1. Karena sama saja ya yang terlihat pada teorema. Maka hasilnya menjadi 1 kali 2 per 1. Dari mana 2 per 1? Dari penyederhanaan 2x dibagi x sama-sama x, kita sederhanakan x-nya, maka sisanya menjadi 2 per 1. Seperti itu. Hasil akhirnya adalah 2. Apabila kalian menemukan bentuk limit tak tentu, maka penyelesaiannya dengan menggunakan teorema dasar limit. Seperti itu. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soalnya adalah limit x mendekati 0 4x per tan 5x. Kita coba substitusikan terlebih dahulu. Maka hasilnya menjadi 4 kali 0 per tan 5 kali 0. 4 kali 0 menjadi 0 per tan 5 kali 0 sama dengan tan 0. Terlihat pada tabel bahwa tan 0 sama dengan 0. Maka bentuk akhirnya menjadi 0 per 0. Apakah ini bentuk tak tentu? Ya, ini adalah bentuk tak tentu. Maka penyelesaiannya dengan menggunakan teorema dasar limit fungsi trigonometri. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya adalah perhatikan penyebut pada fungsi trigonometri. Di situ penyebutnya berkoefisien 5x. Maka kita kalikan dengan yang sekawan, sama seperti soal nomor 4. Kalau penyebutnya 5x, maka kita kalikan dengan bentuk 5x per 5x. Maka bentuk akhirnya menjadi limit x mendekati 0 4x per tan 5x kali 5x per 5x. Kalau koefisiennya 3x, maka dikalikan dengan yang sekawan 3x per 3x. Berhubung ini koefisiennya adalah 5x, maka dikalikan dengan 5x per 5x. Seperti itu. Kemudian kita tukar 5x-nya ke depan dan 4x-nya ke belakang. Maka menjadi 5x per tan 5x kali limit x mendekati 0 4x per 5x. Kemudian perhatikan yang limit fungsi trigonometrinya di situ. Terlihat bahwa jika limit x mendekati 0 ax per tan ax sama dengan 1, teorema nomor 8. Kalau kalian lupa silakan baca lagi teorema dasar tentang limit. Kemudian yang limit x mendekati 0 4x per 5x kita sederhanakan pula. X-nya kita coret, maka hasil akhirnya menjadi 1 kali 4 per 5. Maka hasilnya sama dengan 4 per 5. Sama saja ya. Lanjut ke soal yang ke-6. Perhatikan di situ soalnya adalah limit x mendekati 0 3 sin 5x per 2x. Bagaimana penyelesaiannya? Kita coba substitusikan dulu. Maka setelah disubstitusi menjadi 3 sin 5 kali 0 per 2 kali 0. Hasil dari sin 0 adalah 0 ya. 3 kali 0 bagi 0. Hasil akhirnya menjadi 0 per 0. Apakah bentuk tak tentu? Ya, ini adalah bentuk tak tentu ya. Bagaimana penyelesaiannya? Saya akan menggunakan cara penyelesaian yang lain. Kita coba ulang soal pada nomor 5. Perhatikan di situ limit x mendekati 0 4x per tan 5x. Koefisien pembilang adalah 4 dan penyebut adalah 5. Maka apabila kita selesaikan, hasil akhirnya menjadi 4 per 5 ya. Kemudian bagaimana dengan soal nomor 6? Perhatikan di situ. Ada 3, ada 5, ada 2. Maka jika kita menggunakan konsep yang sama pada soal nomor 5, maka hasilnya menjadi 3 kali 5 per 2 kali 2. Kemudian hasil akhirnya menjadi 15 per 2.
Tetapi di sini ada yang harus kalian perhatikan dengan seksama, yaitu syarat yang pertama adalah limitnya bentuk limit tak tentu atau 0/0 atau bentuk tak tentu lainnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu teorema dasar dari limit fungsi trigonometri. Hanya ada dua operator, sin dengan tan. Selain sin dengan tan, kalian tidak boleh menggunakan cara yang seperti ini. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama bentuknya bentuk tak tentu atau 0/0. Yang kedua adalah soalnya berbentuk sin atau berbentuk tan, bukan cos. Coba kita lanjutkan dengan soal yang nomor 7 dengan cara yang sesama. Perhatikan, sebelum kita melakukan perhitungan langsung, kita cek dulu apakah hasilnya hasil tak tentu atau 0/0 atau bukan. Kalau kita substitusi nilai X-nya, maka menjadi 7 tan 0/0. Tan 0 terlihat pada tabel hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya 7 kali 0 dibagi 0 sama dengan 0/0. Apakah ini tak tentu? Ya, jelas. Itu adalah bentuk tak tentu. Kita sudah memasuki syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bentuk soalnya apakah sin? Bukan. Apakah tan? Ya, tan. Maka kita boleh menggunakan konsep yang sama. Penyelesaiannya adalah, perhatikan, di atas bilangannya ada 7, ada 2, yang di bawah ada 4. Maka kita kalikan yang atas dengan yang atas, dan yang bawah kita tulis ulang. Maka hasilnya menjadi 7 kali 2 dibagi 4 sama dengan 14 dibagi 4. Kalau kita sederhanakan maka menjadi 7/2. Syaratnya harus dilakukan, yaitu bentuknya bentuk tak tentu dan bentuk soalnya tan atau sin, bukan cos. Lanjut ke soal yang terakhir. Soalnya adalah limit X mendekati 0, 3X tambah tan 5X per cos 2X. Sebelum kita menggunakan cara yang sama dengan nomor 7, coba kita substitusikan terlebih dahulu. Apakah hasilnya itu 0/0? Coba kita substitusi. 3 kali 0 tambah tan 5 kali 0 per cos 2 kali 0. Maka menjadi 0 tambah tan 0 per cos 0. Berapa hasilnya tan 0? Kita sudah tahu ya hasil sebelumnya bahwa tan 0 adalah 0 dan cos 0 adalah 1. 0 tambah 0 sama dengan 0. Penyebutnya 1. Maka menjadi 0 dibagi 1. Berapa 0 dibagi 1? Jelas, ini hasilnya 0. Apakah bentuk tak tentu? Bukan. Ya, nomor 8 itu bukan bentuk tak tentu. Jadi hasil akhirnya sudah, yaitu 0. Kita tidak usah menggunakan cara yang sebelumnya karena hasilnya bukan hasil tak tentu. Itu adalah pembahasan awal tentang limit fungsi trigonometri. Kalian pelajari dengan baik-baik. Kalau masih belum mengerti, coba ulang videonya dari awal atau dari bagian yang kalian belum mengerti. Kemudian kalau kalian ingin mencoba mengerjakan soal latihannya, saya bagikan pada link deskripsi gitu. Tinggal kalian download di situ. Kemudian kalian coba kerjakan soal-soal yang hampir sama dengan contoh-contoh soal yang kita bahas sekarang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelum kita tutup pada video pembelajaran kali ini, saya mempunyai PR. Bagaimana kalau menemukan bentuk limit X mendekati 0 cos X per X? Nah, hasilnya berapa? Coba kalian hitung dengan cara-cara yang sebelumnya gitu ya, yang kita contohkan bersama. Kemudian tentukan hasilnya kira-kira berapa. Nanti pada video pembelajaran limit fungsi trigonometri part yang kedua, kita akan bahas PR yang kita tulis sekarang. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau ada kesalahan, bisa kalian koreksi sendiri. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.